Hai, ini uh, live Instagram pertama saya. Jadi mohon maaf kalau ada grogi atau salah-salah, karena jujur nih baru pertama kali ngomong di IG live sendirian. Nah, kali ini saya akan uh, menjawab pertanyaan atau Q&A. Jadi nanti pertanyaan yang dijawab mungkin yang ringan-ringan dulu. Saya udah print keluar pertanyaan-pertanyaannya. Jadi semoga Q&A ini bisa membantu ya. Mungkin semoga Q&A ini bisa membantu. Mana tahu kalian ada pertanyaan yang sama dengan teman-teman lainnya. Nah, tapi Q&A ini saya akan rahasiakan ya nama dari penanya. Nama penanya itu lebih baik jangan disebutkan karena itu privasi orangnya. Nah, ini disclaimer dulu. Jadi Q&A ini diisi dengan opini pribadi saya atau pandangan pribadi saya. Jadi jangan percaya 100%. Pandangan pribadi saya bisa aja salah ya kan. Jadi lebih baik kita berpedoman itu bukan benar salah, tapi kepada kecocokan. Nah, misalnya pandangannya A, bukan benar atau salah yang diukur, tapi kecocokan. Kalau cocok silakan ambil, terapkan. Nah, yang intinya saya di sini nggak akan, maksudnya saya akan ngomong dengan gaya saya pribadi, jadi kalian nggak akan dengar which is literally dari saya. Oke. Pertanyaan pertama yang dijawab mungkin soal ini, grinder kompak Razor. Ini pertanyaannya, grinder kompak Razor saya selalu underdose padahal udah di set 10 detik, mohon sarannya. Nah, kalau grinder kompak Razor itu memang umumnya normalnya dia giling kopi itu sekitar 4-5 detik untuk keluarin 2 shot atau 20 gram. Nah, jadi kalau kompaknya udah 10 detik tapi dose-nya belum 20 gram, berarti ada kesalahan. Bisa jadi di biji kopinya keras. Kedua, tidak pakai stabilizer. Nah, cuman si Mas ini saya tahu dia udah pakai stabilizer, berarti bukan. Yang ketiga, kalau nggak mau keluar itu bisa jadi kena kapasitornya. Tapi dari kasusnya Mas ini saya prediksi dia kena kapasitor. Ini saya udah sediakan kapasitor tuh kayak gini. Oke. Nah, kapasitor nih ada di setiap benda yang mengandung dinamo. Intinya kapasitor ini adalah penambah tenaga. Fungsinya itu kayak nambahin tenaga. Contoh kayak misalnya kita nyanyi pakai mic itu kan masuk ke mixer. Jadi kalau kita nyanyi langsung ke speaker biasanya suaranya nggak bagus. Nah, kalau nyanyi masuk ke mixer suaranya lebih bulat. Sama kayak kapasitor itu fungsinya tenaganya yang masuk tuh nggak seberapa, cuman keluarnya jadi gede. Nah, kapasitor ini kayak amplifier lah, penambah tenaga. Kalau di mobil namanya torsi. Nah, kalau kapasitor ini kenapa bisa rusak? Ini karena mungkin grindernya pernah nyangkut. Waktu dia giling grindernya nggak memutar. Kenapa tidak memutar? Itu karena burnya nabrak. Terus dia paksa, akhirnya kapasitornya kena. Jadi saran saya untuk Mas ini yang bertanya, ganti kapasitor. Kalau grindernya udah lemah, ibaratnya kurang tenaga, berarti kapasitor. Nah, berapa sih harga kapasitor? Ini murah-murah aja, beli aja di toko elektronik. Kalau nggak berani ganti sendiri, panggil teknisi. Sebenarnya untuk ganti kapasitor tuh cukup gampang ya, tinggal buka, pasang sendiri. Cuman resiko tanggung sendiri. Kalau teknisi kan resiko ditanggung teknisi. Nah, terus
Ada pertanyaan lain di ini yang mana ya bagusnya? Suaranya jelas gak ya? Jelas. Di masa pandemi ini semua dibatasi. Oke, di masa pandemi ini semua serba dibatasi. Gimana ya biar coffee shop di Pekanbaru bisa bertahan? Ditambah kemampuan membeli kopi juga berkurang di masa pandemi ini. Nah, kalau menurut saya ini kan pandemi, jadi kita harus buat sebuah gerakan bersama. Nah, gerakan bersamanya itu bisa dalam bentuk kalau di Italia mereka ada budaya namanya caffè sospeso. Jadi caffè sospeso itu artinya suspended coffee. Sospeso itu suspended. Suspended itu adalah digantung, ditahan. Jadi kalau bahasa Italinya caffè sospeso, bahasa Inggrisnya itu suspended coffee. Kalau bahasa Indonesianya mungkin yang paling tepat adalah kopi gantung atau kopi yang ditahan. Jadi konsepnya caffè sospeso itu kayak gini. Si customer waktu belanja kopi dia minum 1 gelas, tapi yang dia bayar itu lebih dari 1. Nah, jadi yang misalnya dia minum 1 gelas, dia bayarnya 2 gelas, yang satunya lagi itu disuspend untuk mereka yang nanti contoh pengemis atau orang yang membutuhkan atau orang yang lagi susah, mereka bisa dikasih suspended coffee. Nah, jadi di Italia itu sebuah bentuk ini ya, sumbangsi mereka, sebuah bentuk support mereka kepada industri kopi. Nah, suspended coffee di Italia itu mulai mereka terapkan waktu Italia lagi sulit-sulitnya, itu zaman-zaman perang dulu. Jadi si customer yang mampu datang beli kopi 1 tapi dia bayarnya 2 atau bayar 3. Nah, sisanya itu dia suspend karena mereka percaya bentuk sumbangan terbesar adalah ketika si pemberi dan penerima itu tidak saling ketemu. Nah, jadi di tangan barista lah, barista yang menentukan. Misalnya barista kedatangan seorang tamu yang minta ada nggak suspended coffee atau caffè sospeso. Si barista lah yang menentukan ini orang layak atau tidak diberikan caffè sospeso. Jadi kalau ini menurut saya budaya yang mungkin bagus sekali kalau kita terapkan di masa sekarang ini. Karena kalau Italia kan dulu kena serang Jerman ya kalau nggak salah. Kalau kita sekarang ini lagi diserang corona, dijajah corona. Nah, jadi ini adalah positifnya di mana orang beli kopi 1 cuman dia bayar 2, si coffee shop ini omsetnya akan naik. Terus si orang yang membutuhkan bisa minum kopi. Ya, semuanya jadi hidup. Daripada yang kita lakukan itu adalah perang harga, mending kita buat gerakan bersama yaitu caffè sospeso. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada satu lagi, strategi branding dan marketing kopi khususnya untuk kopi jalanan, Kak. Jadi ini baru nih pertanyaan, strategi branding dan marketing kopi khususnya untuk kopi jalanan. Kenapa? 8. Nah, oke. Jadi sebelum jawab strategi branding dan marketing, sebaiknya kita harus samakan dulu, jangan terbalik-balik. Apa itu branding, apa itu marketing, apa itu yang selling. Jadi wajar kalau kamu belum tahu apa itu beda branding, marketing, dan selling, karena kabar-kabarnya pelajaran itu tentang perbedaan branding, marketing, dan selling itu baru diajarkan kalau di luar negeri itu waktu mereka kuliah semester akhir. Jadi kalau kita harus tahu dulu, marketing itu adalah demand creation atau menciptakan permintaan.
Nah, jadi kalau orang marketing itu biasanya dia ngomong soal persebaran produknya, cabangnya, customernya, siapa-siapa saja, bahan bakunya dari mana. Itu bahasa orang marketing untuk menciptakan demand. Nah, kalau branding itu apa? Jadi intinya brand bukan logo. Brand itu bukan iklan, bukan YouTube, bukan yang kita bayangin selama inilah. Jadi sebenarnya brand adalah, kalau brand diartikan secara langsung dari kamus itu artinya merek atau cap. Halo Lucky, kinclong, iya lampunya. Nah, kalau brand diartikan secara benar-benar artinya sebenarnya persepsi. Jadi kalau branding adalah kegiatannya untuk membuat persepsi. Jadi kalau intinya target dari branding adalah pikiran orang. Nah, kalau selling itu biasanya 5 aja. Orang jualan pakai buy one get one, kasih hadiah, kasih cicilan, kasih diskon, kasih produk baru dia. Jadi itu teknik selling. Nah, strategi branding dan pertanyaannya adalah strategi branding dan marketing kopi khususnya untuk kopi jalanan. Nah, menurut saya dimulai dari mana? Kita nggak bisa mau nge-branding, mau selling kalau nggak marketing dulu. Jadi kita mulai dari demand creation atau menciptakan permintaannya dulu. Nah, gimana caranya menciptakan permintaan? Menurut saya, buatlah kopi yang enak terus bagikan sampel ke tetangga, gitu aja. Karena dengan kita buat kopi yang enak dan kita bagikan ke tetangga, kita sedang demand creation atau menciptakan permintaan. Dengan begitu tetangga jadi tahu, oh dia jual kopi dan kopinya enak. Nah, sebenarnya dalam hidup ini kan ketika kita memberi sebenarnya kita menerima, itu spiritual ya. Jadi waktu kita memberi sejatinya kita adalah menerima. Nah, ketika kita kasih orang tester atau sampel, sama seperti kami di Tovin Riau, kami sering kasih orang tester. Nah, ketika kasih orang tester, sebenarnya kami memberi, tapi itu sebenarnya nanti kami akan menerima. Itulah buah dari perbuatan, buah dari pemberian, kita akan menerima. Jadi ketika customer datang kita kasih tester, sebenarnya itu lebih banyak untung atau ruginya? Lebih banyak untungnya, akan membuka peluang dia untuk beli sirup kami. Sama seperti yang buat kopi di jalanan. Buat kopi yang enak, kasih testernya kasihnya ke tetangga. Dengan begitu kita udah membuat demand atau marketing. Yang tadi saya bilang demand creation, marketing itu adalah demand creation. Dengan begitu orang kalau cocok, lidahnya cocok, dia akan beli. Terus kalau branding itu adalah untuk kopi jalanan, harus tahu dulu branding itu tidak pakai duit sebenarnya. Banyak anggapan orang kalau branding itu pakai duit. Sebenarnya branding itu gratis. Jadi misalnya kalau saya jual kopi pinggir jalan terus saya senyum, itu branding. Jadi misalnya customer datang kita sapa bagus-bagus, itu namanya branding. Karena brand adalah persepsi dan branding adalah kegiatan membuat persepsi. Bagaimana cara membuat persepsi? Lewat operasional menurut saya. Jadi branding nggak pakai duit, yang pakai duit itu adalah medianya. Nah, kalau strategi branding untuk kopi jalanan, jadi kita harus tahu dulu gini, banyak anggapan salah. Anggapan salah itu gini, ada medsos, ada creative agency, branding agency, segala-gala agency, atau bahasa simpelnya orang yang nge-planning medsos kita. Nah, orang yang nge-planning medsos kita tidak akan bisa bikin omset kita naik. Yang bisa bikin omset kita naik itu adalah operasional menurut saya ya. Karena orang yang nge-planning medsos kita nggak akan bisa bikin produk kita lebih enak.
nggak bisa dia suruh customer nggak bisa dia suruh barista kita untuk senyum, nggak bisa dia suruh barista kita untuk bikin kopi yang enak. Nah, yang bisa menaikkan omset adalah operasional, karena operasional yang menghasilkan transaksi. Jujur saya sering bilang nggak usah main Instagram kalau orang yang bikin kopi buka coffee shop di awal. Takutnya kalau mereka buat Instagram salah, karena Instagram atau medsos ini kan sebenarnya fungsinya hanya satu, adalah tempat untuk bercerita atau komunikasi apa yang ada di dunia nyata keluar. Nah, takutnya kalau salah-salah nge-planning medsos membuat persepsi yang berbeda. agak berat ya jawaban aku. Jadi ya intinya jawabannya gini sih, intinya kalau buat kopi jalanan ya udah buat kopi yang enak, terus kasih tester ke tetangga, lakukan itu rutin, saya jamin akan ada buahnya. Oke, ini ada pertanyaan langsung. Wow, makasih ya udah join, lumayan. Wait. Ini pertama saya pakai Instagram, jadi Instagram live, jadi masih gaptek. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini banyak pertanyaan yang serupa. Contoh ini, Kak, rekomendasi dong tempat kursus barista khusus Riau. Terus yang kedua, kenapa Taufin nggak buka kelas barista juga? Kan keren. Jadi jujur ini jawabannya akan sama. Satu lagi mana ya? Satu lagi pelatihan jadi barista ada. Nah, itu kan pertanyaannya mirip-mirip, banyak sering ditanyakan. Jadi gini, jujur kalau Taufin Riau kami jualan. Kami jualan, cuman kita kasih training itu sebagai bagian dari nilai tambah kami atau layanan lebih kami atau after sales kami. Jadi kami benaran jualan mesin kopi, cuman ketika customer beli mesin kopi dari kita, kita akan kasih training. Nah, ada juga kan yang sebaliknya mereka buat kelas terus ujung-ujungnya jualan. Kalau kami jujur, kami jualan mesin kopi, bahan, alat, dan aksesoris barista. Nah, setelah customer beli dari kita, baru kita kasih training. Jadi kalau yang bertanya ada pelatihan, ada, cuman jawabannya adalah harus beli mesin dulu, baru kita kasih free training. Jadi kalau kami kasih free training itu tujuannya adalah kita pengen bantu bisnis orang. Oke. Terus pertanyaannya, nah, tips untuk buat coffee shop yang masih merintis awal dengan lokasi nggak strategis. Jadi kalau zaman sekarang, apalagi semenjak corona ini, lokasi nggak terlalu penting lagi ya. Karena dulu kan ada yang bilang tips sukses berbisnis lokasi, lokasi, dan lokasi. Sebenarnya itu nggak berlaku lagi, apalagi semenjak tahun 2020 kita dipaksa untuk go digital. Jadi kalau zaman sekarang ini kuncinya satu, kita dibicarakan orang atau tidak. Nah, kalau kita dibicarakan orang jadi menarik, orang akan cari kita. Kan sekarang ada Google Map, sampai kemanapun orang akan cari. Cuman kalau dibalik, kalau lokasinya bagus, strategis, cuman coffee shopnya itu nggak jadi bahan pembicaraan orang, sama orang akan anggap dia invisible. Invisible itu apa? Tidak dilihat, nggak dianggap. Nah, jadi kuncinya sekarang harus bagaimana caranya dibicarakan orang. Itu sih. Terus ada pertanyaan yang mirip-mirip, Kak, mohon bantuannya
untuk memperkenalkan coffee shop baru biar dikenal bagaimana. Terus kok untuk customer yang notabene ini yang berhubungan cara promosi yang baik untuk kedai kopi baru bagaimana? Perlu nggak buat? Nah ini pertanyaan sama ya. Mohon bantuannya untuk memperkenalkan coffee shop baru, cara promosi. Jadi gini, sebenarnya persentase pemasaran ada namanya word of mouth. Word of mouth itu adalah pemasaran mulut ke mulut. Nah banyak orang salah. Persentase word of mouth itu sangat kecil. Persentase word of mouth itu hanya 7% terjadi di medsos. Jadi contoh ada coffee shop A, orang akan omongin dia di medsos itu sekitar 7% doang, tidak lebih dari itu. Nah sebenarnya word of mouth itu terjadi di ketika komunikasi langsung atau komunikasi empat mata. Jadi karena orang selama ini salah, dia menganggap word of mouth itu terjadi lebih banyak di medsos atau sosmed, maka mereka fokuskan waktu, tenaga, dan uangnya itu di medsos. Akhirnya efek atau respon customer tidak sesuai yang dia harapkan. Nah, sebenarnya yang kita fokus harus di dunia nyatanya dulu, supaya kita di word of mouth di luar atau diomongin di luar. Karena word of mouth di luar atau di dunia nyata itu sebesar 83%. Terus supaya pertanyaannya mohon bantuannya untuk memperkenalkan coffee shop baru supaya dikenal. Jadi supaya dikenal itu kita mulai dari 10 orang dulu, cari 10 orang pertama, berikan dia produk kita. Nah kalau 10 orang pertama ini cerita ke teman-temannya atau ke circle-nya atau ke lingkarannya, selesai deh masalah kita, coffee shop kita akan viral. Cuman kalau 10 orang ini kita kasih produk kita dan mereka biasa aja terus kayak nggak mau cerita itu bisa dari mana-mana ya. Dia update story juga itu udah cerita. Nah kalau mereka nggak mau cerita berarti ada yang salah dengan cara kita. Bisa jadi pelayanannya kurang atau rasanya kurang atau semua biasa-biasa aja. Nah terus misalnya kalau semuanya udah bagus, kalau kita kasih produk kita ke 10 orang ini atau kopi kita ke 10 orang ini terus tidak viral, berarti harus cari 10 orang yang lain. Mungkin 10 orangnya ini kutu buku atau nggak punya teman. Cari 10 orang yang tepat. Terus apalagi ya, ntar. Oh iya, nanti video ini mungkin saya save terus saya cut tampilkan di YouTube. Karena saya suka YouTube, karena YouTube ini akan merekomendasi video kita nggak akan mati gitu loh. Pernah nggak kalian lihat video YouTube itu yang 12 tahun lalu, 5 tahun yang lalu tetap direkomendasi oleh YouTube karena relate sama kita. Jadi nanti kita coba masukin YouTube hasil live ini, mana tahu, saya yakin masih ada gunanya ke depannya. Nah kalau di Instagram doang konten akan cepat basi, nggak ada orang yang. Kalau YouTube kan misalnya kita upload video kita tetap hidup bertahun-tahun bahkan belasan tahun kemudian masih hidup, masih tetap direkomendasi. Tapi kalau di Instagram konten kita yang seminggu lalu aja udah langsung basi atau nggak dilihat orang lagi. Jadi nanti kita coba upload ke YouTube. Ntar saya cari dulu pertanyaannya. Ada customer Chris. Nah untuk ada pertanyaan untuk customer yang notabene belum terbiasa, apakah self service baik untuk diterapkan? Nah ini masalah service ya.
sebenarnya dalam buat jual kopi itu ada dua aja nih service. Ada pertamanya table service atau customer dilayani di meja. Yang kedua ada counter service atau customer dilayani di counter atau di bar. Nah, apapun jenis service-nya kalau menurut saya satu sih kuncinya, kita sebagai brand atau waiter harus ngomong duluan. Mau dia table service, mau counter service, kita harus ngomong duluan. Nah, kalau misalnya customer yang ngomong duluan, berarti si kita ini nggak tahu mau ngomong apa, atau staff kita ini nggak tahu mau ngomong apa. Kenapa nggak tahu mau ngomong apa? Karena tidak di training, karena nggak dibikin role play. Jadi apapun jenis servisnya menurut saya lebih bagus dibikin role play. Role play itu apa? Nah, bermain peran ya maksudnya. Jadi pura-pura si A jadi customer, si B jadi kasir, si A pura-puranya order ke si B itu jawabannya gimana, si A pura-puranya dia komplain ke si B bagaimana cara handle komplainnya. Nah, dengan sering-sering role play itu lebih cepat, si waiter atau si barista atau staff kita akan lebih cepat tangkap pelajarannya. Jadi lebih efektif kita bikin role play ke staff kita daripada suruh mereka untuk hafalin menu kita satu-satu. Nah, dengan role play kita tiap hari contoh role play 15 menit, lakukan itu seminggu, saya yakin mereka akan hafal menunya itu luar kepala. Terus ada pertanyaan, menurut Ko Herman, bagaimana menjadi seorang barista yang berkualitas? Terima kasih. Pertanyaannya sulit tapi menarik. Jadi kalau menurut saya menjadi barista yang berkualitas itu satu sih, harus peduli. Nah, peduli sama orang lain. Nah, jadi kalau peduli ini luas banget ya. Gini, misalnya ada orang buat latte art, ada barista yang buat latte art, ada dua nih. Dia bikin latte art itu karena dia peduli sama yang minum atau untuk menonjolkan diri. Nah, sebaiknya kalau buat latte art itu karena kita peduli sama yang minum, bukan untuk menonjolkan diri. Karena kalau kita menonjolkan diri, nanti takutnya yang timbul adalah kesombongan, keangkuhan. Jadi contoh kedua misalnya barista bikin kopi yang enak atau dia ingin bikin kopi sebaik mungkin yang enak banget. Pertama itu karena dia peduli atau untuk menonjolkan diri. Sebaiknya hindari ya untuk menonjolkan diri, karena yang nanti timbul adalah kesombongan. Jadi peduli ini juga luas. Misalnya dia lihat mesin kopi, dia juga peduli, dia sayang sama mesin kopinya, dia jaga kebersihannya. Dia lihat lantai, dia peduli. Jadi pedulilah sama semua hal, termasuk peduli kepada ilmu pengetahuan. Jadi barista juga harus peduli sama input atau ilmu pengetahuan, jadi semuanya diambil. Nah, karena kalau peduli ini, misalnya kita kan hidup di dunia ini itu sebenarnya pengen bahagia ya, bahagiakan orang lain. Jadi kalau mau nolong kan harus ada yang ditolong. Jadi kalau seorang barista yang baik adalah dia punya mindset kalau dia bekerja itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Dia mendedikasikan hidupnya untuk bantu orang, karena dia tahu kalau mau dibantu berarti harus ada yang dibantu gitu. Halo Ko Herman. Oke, ada pertanyaan. Halo Ko Herman, saya ada rencana mau buka coffee shop. Kira-kira untuk kombinasi mesin Nova Simonelli, Apia Live
volumetric dan grinder MDX silent bagus gak ya? Bagus. Ya bagus. Cuman kalau untuk Nuova Simonelli Appia Live itu kondisi barangnya lagi harus inden ya, karena permintaan sangat tinggi sehingga barang kosong se-Indonesia. Mungkin bakal masuk ke Indonesia itu di pusat ya, di Jakarta itu sekitar 1 atau 1,5 bulan lagi perkiraan mereka. Jadi kalau kami di Tovin Riau sekarang pun kita lagi nggak ada mesin nih, nggak ada Appia, no Appia sisa yang single group dan volumetric, di mana orang selalu minta yang double group yang volumetric. Jadi yang kosong Mythos One, Nuova Simonelli Appia, grinder MDJ, MDX ada, MDX banyak. Nah 3 ini kan datang dari Italia, dari pabrikan yang sama, jadi harus nunggu gitu. Buat yang nanya ya, Ko Suyono Pang. Halo, ada yang join? Yos bosku. Oke, yang ini Mas Dwi Yuda ya, ini ganti kapasitor Mas. Karena kalau menurut analisa saya, grinder kompak itu nggak wajar kalau giling kopi 10 detik. Biasanya kalau dia giling kopi 10 detik, antara kemungkinannya bijinya keras atau udah lemah bukan di motor, biasanya lemah di listrik. Nah lemah di listrik tuh gampang ganti kapasitor tuh murah. Gila, grogi juga loh. Ada yang nanya, kok kalau kasusnya gini, lagi ngobrol sama customer, tiba-tiba orang dapur bersin karena bumbu yang mereka masak, terus mereka tiba-tiba pergi. Kira-kira sikap kita bagaimana? Waduh, kalau ini sih saya nggak tahu. Kalau ini untuk air, jangan pakai air mineral. Sebaiknya pakai air yang difilter. Nah, filter itu fungsinya banyak. Pertama, jaga dari pengapuran. Yang kedua itu adalah untuk bikin taste kopi kita lebih bagus. Karena filter ini mereka udah kalkulasi berapa mineral yang keluar. Buat siapa Riz kopinya? Oke. Iya, makin gemuk. Amin Yos, sehat selalu. Thank you atas doanya. Kalau air RO, kalau air RO itu bagus, aman untuk kopi. Nah, yang internet kan ada beberapa yang bilang kalau air RO itu bisa buat korosi. Sebenarnya itu nggak betul ya. Itu salah menurut saya, karena saya udah buktikan sendiri mesin yang pakai air RO selama 4 tahunan dan mesinnya nggak ada masalah, tidak ada korosi, tidak ada lecet sama sekali, dan boilernya bersih. Cuman apa kendalanya kalau pakai air RO? Nah, air RO ini kan air yang nggak ada mineral. Kalau tidak ada mineral, ekstraksi nggak maksimal, karena waktu kita ekstrak kopi itu kita butuh mineral. Fungsi dari mineral itu adalah lem, atau dia seperti pengikat rasa. Jadi misalnya magnesium itu fungsinya itu untuk ikat body and sweetness-nya turun ke bawah. Jadi fungsi magnesium itu adalah seperti lem. Nah, kalau air RO kan tidak ada mineral, jadi nggak ada lem. Jadi biasanya kalau pakai air RO bisa coba sendiri. Beli air RO di mana? Coba beli Amedis dan Cleo, coba sendiri seduh kopi dan itu bitter. Maksudnya acidity-nya akan lebih bright dan bodinya nggak akan sekental air yang kopi yang diseduh pakai air mineral. Jadi air RO
ini kesimpulannya air RO aman buat mesinnya akan bersih, cuman taste kopinya memang nggak sebody itu. Atau terus kalau kita pakai beans yang Arabica biasanya dia akan lebih bright, acidity-nya lebih bright, itu kayak nonjok ya. Betul, berarti dari air galon alir ke saringan baru air ke mesin. Betul. Jadi gini, kalau untuk beli air galon, beli aja air galon yang murah-murah. Karena gini, kan kalau sebuah depot isi ulang, depot air galon itu pasti dia udah ada surat izin usaha, BPOM, macam-macam. Jadi dengan logikanya, kalau mereka udah mengantongi surat izin usaha, berarti mereka nggak akan mungkin jual air yang punya kadar mikroba tinggi atau bakterinya banyak atau hardness atau TDS-nya itu berbahaya. Dari situ kita tahu kalau depot air minum galonnya pH-nya pasti netral, karena nggak mungkin mereka dikasih izin kalau mereka jual air yang pH-nya asam. Oke? Depot air minum pasti standar layak minumnya terpenuhi, cuman problemnya apa? Kandungan mineralnya kita nggak tahu. Makanya lebih bagus saran saya beli filter Bassmax Premium V, Bassmax Premium V, saringlah air galon-galon murah, pasti aman. Karena air galon murah kan udah memenuhi standar gitu. Selain masalah kapasitor, ada saran lain. Menurut saya, pertama, kapasitor atau beans terlalu keras, Mas. Bisa jadi beansnya itu density-nya terlalu tinggi. Nah, kalau burnya tumpul untuk kompak razor kayaknya nggak mungkin ya. Karena kompak razor itu kan barang baru. Jadi nggak mungkin burnya tumpul dalam waktu segitu, nggak secepat itu. pH netral kan 7. Kok lebih atau kurang itu dari mana? Oh, kalau kita mau tahu pH, apa maksudnya pH netral kan 7, lebih atau kurang itu dari itu gimana? Oh, kalau bosku mau nanya, kalau suhu bar mesin Nova Simonelli di bawah 1 bar itu gimana? Oh, misalnya mesinnya nggak sampai 1 bar, bisa jadi pertama pressure start. Nah, kebetulan saya lagi di mesin Simonelli nih, pressure start. Jadi pressure start atau pengaturan pressurnya ini pressure start. Jadi ininya harus diatur ke 1 bar. Bisa jadi pressure start, atau bisa jadi jumlah air di dalam boiler kebanyakan. Nih boiler Simonelli. Nah, normalnya boiler tuh terisi setengah airnya. Jadi setengah air tuh kayak gini. Itu kelihatan air ada setengah. Ini water pass-nya. Jadi kalau sekarang itu menunjukkan setengah, ini setengah, berarti sekarang boiler airnya setengah. Kedengaran dari suaranya nih. Nah, ini suaranya lebih berat. Berarti ini uap, ini air. Nah, kalau jumlah airnya pas setengah-setengah, pressurnya bagus, 1 bar. Kita buang dia nggak turun. Bentar ya. Nah, ini mesin Simonelli, kita coba buang. Yang normal dia nggak drop. Nah, kalau pressure kurang dari 1 bar itu bisa jadi jumlah air dalam boiler terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Mungkin udah pengapuran sehingga airnya stoknya lebih tinggi. Yang kedua, pressure start mungkin kurang, harus diketatin, tapi sebaiknya jangan ketatin sendiri karena itu sensitif, nanti takutnya over pressure.
suhu bar mesin Nuova Simonelli di bawah 1 bar. Harusnya udah jelas ya. Kalau di bawah 1 bar mungkin jumlah air dalam boiler kebanyakan, pressure stats, atau bisa jadi pengapuran. Kenapa? Karena kalau boilernya ada kapur, kita buang uapnya, kan heating element atau elemen pemanasnya itu sudah terblok kapur, jadi dia nggak terlalu konstan. Bahas tentang manual dong, kok apalah daya kita yang pakai manual ini. Aduh, jangan kecil hati lah kalau pakai manual. Kita banyak kok orang yang dulunya pakai manual tapi bisa upgrade ke mesin kopi. Tipsnya supaya bisa upgrade ke mesin kopi apa? Jualannya harus laris. Gimana supaya laris? Banyak-banyaklah berbuat baik. Kalau kadang-kadang jarum indikator bergetar, oh ini berarti waktu ekstraksi ya. Kalau kadang-kadang jarum indikator bergetar itu biasanya karena listrik nggak pakai stabilizer atau listriknya kurang daya. Jadi normalnya kayak gini. Kebetulan ini lagi di Simonelli. Ini kita baru servis ya, baru selesai overhaul. Ini kita coba tekan tombolnya. Pompanya harus jalannya harus gini, tak. Nah ini dalam posisi tidak ada kopi, dia 8 bar. Nah kalau dalam posisi ada kopinya, dia harus 9. Dan dia harus steady, gak boleh goyang-goyang. Kalau goyang-goyang berarti listriknya kurang ini ya, daya listriknya gak stabil. Asik juga ya bahas soal Simonelli. Suara aku jelas gak ya? Serius ini agak aneh loh ngomong di depan handphone. Kadang-kadang jarum bergetar. Kayaknya oke. Hah? Kok bahas Bang Kris dong, kok maaf keluar jalur. Wah, Kris ya. Ini Dimas Restu Indra. Bang Kris. Kris yang mana? Kris fotografer. Nah, memang gini, Bumi Kombi Coffee ini orang Sumatera Barat. Halo Bang, semoga cuan selalu. Jadi pertanyaan, Simonelli Apia 2 saya lihat di mesin dayanya 2750. Kemarin saya coba hidupin daya 2200 masih jalan, apakah aman? Aman asal pakai stabilizer. Kuncinya kalau Apia ini atau mesin espresso apapun, kuncinya di stabilizer. Karena kalau nggak ada stabilizer, yang akan sering rusak itu ininya Bang, PC board. Ini PC board, ini kontaktor. Nah, dua ini sering rusak kalau kita nggak pakai stabilizer. Jadi PC board itu kayak otaknya mesin kopi, dia ngatur semuanya, ngatur masa air, berhenti masa air, panasin minta air dari galon, lain-lain, semuanya diatur dari komputer ini. Kalau komputer itu kena listrik, berarti dia mesinnya udah gila. Jadi nggak mau panas, macam-macam. Nah, kalau memang banyak loh yang pakai mesin Apia, Apia nulis kalau wattnya itu 2750, terus mereka punya daya listrik 2200 masih bisa jalan. Ya memang berarti itu Apia memang hemat wattnya. Jadi gini, kalau Apia dia nulisnya itu 2750 itu tarikan awal aja. Nah misalnya mesin dalam posisi diam kayak gitu,
tidak bekerja sama sekali, lagi tidak panasin. Berapa sih konsumsi daya listrik? Kita udah pernah hitung, itu tidak sampai 200 watt. 200 watt itu semana ya? Kayak kipas angin. Kipas angin kayak blender, kayak AC lebih tinggi dari 200. Nah, jadi sebenarnya sangat hemat. Lasco, oke. Mesin saya Apia 2, oke. Ketika lagi back flush atau lagi automatic back flush terus mati lampu. Apa langkah yang harus kita buat? Kalau mati lampu tuh sebenarnya nggak masalah. Mau mesinnya lagi meras, lagi automatic back flush atau lagi ngapa-ngapain itu nggak masalah. Itu sama kayak kita matikan mesin. Jadi matikan lampu itu sama kayak kita turn off the machine atau kita matikan mesin. Masalahnya di mana? Ketika listriknya nyala atau listriknya hidup. Jadi sebaiknya kalau lagi mati lampu langsung kita matikan mesinnya, cabut kabel. Karena saya pernah ada kejadian begitu mati lampu hidup listrik. Nah, ketika pertama kali hidup listrik itu output listriknya itu bisa 240. Nah, kalau sudah 240 nanti dia akan menyerang mesinnya karena itu ketinggian. Nah, umumnya kalau mesin kopi amannya itu 220 sampai 230 voltase. Nanti kita baca stabilizer kita kan ada input dan output. Biasanya input itu di bawah 200. Outputnya yang penting, jangan ketinggian. Kalau pertama mati lampu terus hidup lampu, biasanya output bisa ketinggian. Makanya supaya output yang ketinggian ini tidak hantam mesin kita, cabut aja kabel atau matikan on off kan mesinnya gitu. Bahas Bang Kris. Siapa? Oke, bahas Bang Kris. Ya, Kris itu orangnya baik, rajin menolong. Kan? Dia fotografer. Kalau Kris yang Karis di Tovin, nah itu dia juga orangnya baik. Ya semua orang baik. Kriteria stabilizer. Nah, kalau stabilizer itu biasanya 2 kali lipat dari daya mesin ya. Nah, antara 2 biasanya. Kita beli stabilizer buat satu gedung atau beli stabilizer khusus buat mesin espresso. Nah, biasanya kalau khusus buat mesin espresso bisa lebih murah karena nanti KVA-nya kan lebih sedikit. Misalnya kalau mesin espresso kita 2.750, kita beli stabilizer yang 5,5 kVA. kVA itu artinya 1000. Jadi 5 kVA itu artinya 5000 volt ampere. Nah, 2 kali lipat. Kalau untuk satu gedung kan misalnya gedungnya dayanya 5.500, ya kita harus beli yang 10 kVA kan mahal, bisa sekitar mungkin hampir 10 juta sekarang. Jadi sekarang orang ngakalinnya apa, dia beli stabilizer khusus buat mesin espressonya supaya yang aman mesin espressonya. Kalau gedung nggak pakai stabilizer biasanya kenanya hanya lampunya sering putus, AC kurang dingin. Tapi setidaknya mereka nggak keluar biaya gede di awal gitu. Kriteria stabilizer intinya nggak ada kriteria, intinya 2 kali lipat daya mesin kita, udah gitu aja. Menurut Ko Herman gimana tentang paper cup? Apa mesti di steam dulu atau biarin aja? Kan banyak yang bilang kalau paper cup tidak di steam bakal ada aroma dari paper cup. Ya menurut saya siram aja pakai air panas, tapi memang kalau mau digimanakan juga paper cup tetap akan mengeluarkan aroma. Jadi saran saya ngopinya jangan di take away, ngopi di tempat aja. Kalau jujur saya pribadi paling nggak suka ngopi pakai paper cup, makanya saya selalu request pakai gelas cangkir, lebih nikmat.
Oh ya, kemarin bahas soal ngeringin air di boiler secara berkala. Nah, untuk Oscar 2 gimana kasusnya Om? Supaya nggak ada steam. Oh, karena Oscar nggak ada hot water one. Nah, kalau Oscar itu sebenarnya memang harus dikuras. Kalau nggak salah di sebelah kiri ya, di sebelah kiri kita tinggal buka pakai kunci L. Kunci L udah keluar semua air boilernya. Jadi itu boleh dikuras secara berkala. Nah, cuman untuk pertama kali kuras, kalau nggak yakin panggil aja teknisi, kasih duit, biaya kuras boiler itu harusnya murah. Nah, untuk selanjutnya boleh kuras sendiri ketika udah tahu caranya. Caranya gampang, tinggal buka pakai kunci L, pasang lagi. Ibaratnya kayak buka tutup botol, cuman tutup botolnya pakai kunci L, udah gitu aja. Memang kalau nggak disirkulasikan ya airnya di situ-situ aja kalau si Oscar. Udah ngopi, udah setro. Ada Mitro yang dari si borong-borong. Jadi Mitro ini nggak kena corona karena dia makanannya kelelawar. Makan kelelawar. Iya, orang kena corona dia kebal. Ya, sama-sama Bang. Bang Bumi Kombi Coffee dari Sumatera Barat, semoga cuan selalu. Jadi Bumi Kombi ini pakai mesin Apia Compact. Jualan kopinya pakai VW Kombi, keren. Udah 51 menit. Lama. Kayaknya apa lagi ya? Oh, barista yang berkualitas menurut saya adalah barista yang peduli. Pertanyaan dari Vivi Trisna. Barista peduli itu artinya luas. Misalnya dia buat latte art, ada orang buat latte art memang karena peduli, ada juga untuk menonjolkan diri. Nah, sebaiknya hindarkan buat latte art untuk menonjolkan diri karena nanti jadi kesombongan. Takutnya nanti jadi mengarah kepada kesombongan atau keangkuhan. Nah, dia buat kopi enak juga, ada juga yang punya dua motivasi. Motivasi pertama buat tonjolkan diri atau memang karena peduli sama yang minum. Sebaiknya karena peduli ya. Kalau untuk menonjolkan diri nanti takutnya jadi kesombongan. Nah, peduli ini juga luas, artinya misalnya dia lihat mesin espressonya, dia bisa peduli, dia bersihkan. Misalnya dia lihat meja kotor, ya barista itu harus peduli karena kita hidup buat orang lain sebenarnya. Tri Siswoyo, bisa tidur nyenyak sekarang, makasih. Sama-sama. Kenapa bisa tidur nyenyak? Ya, barista harus peduli karena kalau aku percaya kalau ingin sukses, ingin bahagia, sukseskan orang lain. Ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Gitu aja. Jadi apapun yang kita pelajari sebenarnya itu buat orang lain. Contoh misalnya kita belajar buat kopi, kan buat orang lain kopinya, bukan buat sendiri. Jadi kalau barista yang bagus adalah barista yang sadar kalau apapun yang dia bikin sebenarnya buat orang lain. Jadi dia harus cinta sama orang lain. Oke, kayaknya ini live pertama agak awkward, agak canggung. Kayaknya sekian dulu lah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah join, walaupun orangnya nggak banyak. Hanya 7 orang, hanya belasan orang. Thank you udah join. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gimana cara end? Oke. And